A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di dalam materi pembelajaran kita, yaitu Akidah Akhlak bersama Bapak lagi, Bapak Muhammad Al-Qori. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Silakan kita doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman washi'a. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, disampaikan terima kasih pada anak-anakku sekalian. Saya kepada ketua kelas, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Silakan dilihat dulu anggotanya siapa. Oh, lengkap. Baik, alhamdulillah lengkap. Baik, Bapak di sini akan memberikan materi dari pembelajaran akidah akhlak, yaitu mengenai iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu apa itu iman dan juga Rasul Allah Subhanahu wa taala? Ayo. Iman itu apa? Oh, baik, iman itu apa? Percaya. Ada lagi? Yakin. Oh, ya benar. Jadi iman itu dari kata bahasa Arab, kata dasar, yaitu amana yu'minu imanan, yang artinya percaya atau yakin. Nah, sedangkan Rasul, ada yang tahu siapa? Yuk, angkat tangan. Nah, ya benar. Jadi Rasul itu utusan. Nah, utusan Allah Subhanahu wa taala dalam menyebarkan ajaran agama, ajaran-ajaran Islam. Misalnya kita tahu Rasul itu adalah Nabi Muhammad, itu termasuk Rasulullah. Yang wajib kita imani itu hanya Nabi dan Rasul, ada 25 Nabi dan Rasul. Nah, itu yang wajib, memang harus kita imani dengan betul-betul. Ada lagi misalkan Nabi Daud, itu ada Zabur. Nabi itu juga Rasul karena membawa wahyu atau firman Allah untuk disebarkan ke umatnya. Dan juga Nabi Musa Taurat, terus kemudian Nabi Isa itu membawa Injil, sedangkan Nabi Muhammad membawa yaitu kitab suci Al-Quran. Nah, sebelum Bapak melanjutkan kepada keterangan materi yang selanjutnya ini, Bapak ingin membagi kalian atas anak-anakku sekalian ini menjadi 3 kelompok. Silakan berhitung dari pojok sendiri 1 sampai 3. Nanti kita bentuk 3 kelompok. Ayo, 1. Nah, benar. Kalau sudah gitu, kemudian yang kelompok 1 silakan mengumpul pada kelompok 1, yang kelompok 2 mengumpul pada kelompok 2, yang kelompok 3, yang hitungan ketiga berkelompok kepada yang kelompok 3. Silakan. Nah, bagus. Nah, itu. Jadi minta perhatiannya sebentar ya mengenai Bapak akan menjelaskan lagi mengenai pengertiannya. Pengertian iman. Nah, ini diperhatikan baik-baik bahwasanya pengertian iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah itu benar-benar mengirimkan utusannya untuk membimbing umat manusia kepada jalan yang benar, pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan sebagai pedoman untuk hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Itu adalah pengertian dari iman kepada Rasulullah. Sedangkan Rasul tadi sudah disebutkan bahwasanya adalah utusan Allah yang diberikan wahyu untuk disebarkan kepada umatnya, untuk diajarkan kepada umatnya. Itu adalah Rasul Allah SWT. Sedangkan dalil iman kepada Rasul Allah SWT itu ada di surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi rabbihi wal mu'minun. Qulun amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rasulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Al-ayah Shadaqallahu azim, yang artinya adalah Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya kulun amanah, semuanya beriman kepada billahi, pada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lainnya dari rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Rabb kami, dan ampuni kami ya Rabb kami, dan pada Engkaulah tempat kami kembali. Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Nah itu. Jadi salah satunya adalah di 285. Banyak sekali mengenai dalil-dalil mengenai iman kepada Rasul ini di dalam Al-Quran. Nah, berlanjut kepada pentingnya beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sangat penting. Tujuan dari pembelajaran ini adalah bagaimana kalian selain bisa memahami apa pengertian dan juga bisa mengetahui dalil-dalil atau dasar-dasar yang bisa dijadikan pedoman untuk beriman pada Rasul. Dan ini pentingnya beriman kepada Rasul Allah SWT adalah salah satu kunci pokok dari pembelajaran hari ini. Bagaimana peserta didik atau anak-anakku sekalian ini bisa paham dan melakukannya dan atau juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pentingnya beriman kepada Rasul, salah satunya yang pertama yaitu dapat lebih menguatkan kepada keyakinan kita bahwasanya ajaran agama yang kita terima itu adalah semua berasal dari Allah, yang dilakukan, yang dilalui atau yang diperantarai oleh para rasulnya, yaitu utusan-utusannya untuk menyebarkan agama Islam. Itu yang pertama. Jadi perantara menyebarkan agama Islam. Nah, perantara untuk menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam. Terus yang kedua, pentingnya adalah beriman, yaitu memberikan kita keyakinan dan juga memberikan kita semangat untuk bisa meneladani sikap-sikap para rasul-rasul kita yang mana telah kemudian berjuang dengan sepenuh hati untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Tidak peduli panas, tidak peduli cacian, makian, hingga fitnah yang bertubi-tubi, tapi mereka tetap menjalankan perintahnya dengan sepenuh hati dan dengan rasa sabar dan tabah. Nah, itu adalah salah satu atau beberapa arti penting beriman pada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu ini adalah tugas yang bisa Bapak berikan kepada para kelompok-kelompok ini untuk kemudian memberikan apa pentingnya beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kehidupan kalian masing-masing. Silakan nanti ada perwakilan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk menyampaikan apa yang bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Baik, Bapak beri waktu, silakan untuk berunding. Nah, baik. Nah, silakan maju untuk kelompok 1. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1, luar biasa. Untuk kelompok 2 silakan.
Oke, baik, terima kasih Pak Dua. Kelompok 3 silakan. Siapa perwakilannya? Oke, Yani ya. Oke, Yani silakan. Nah, baik. Semuanya telah maju dan semua telah memberikan bagaimana pandangannya. Tadi ada yang berbicara bahwasanya harus ikut misalkan memeriahkan Maulid Nabi. Nah, Maulid Nabi, Maulid Rasul Muhammad SAW, nah itu benar karena salah satu memuliakan salah satu beriman kepada Rasul adalah ya, salah satunya caranya itu untuk memuliakan Rasul. Yang kedua ada juga tadi yang membaca Al-Quran, benar karena apa? Karena Al-Quran itu dibawa oleh Rasul dengan susah payah, diajarkan, disebarkan dengan susah payah, tidak mereka berjuang mati-matian sampai darah titik penghabisan untuk memperjuangkan Al-Quran agar bisa dipelajari oleh cucu-cucu atau keturunan-keturunan Nabi Adam alaihissalam, yaitu khususnya umat Islam. Nah, tadi itu benar semua. Mungkin ada yang bertanya mengenai iman kepada Rasulullah SWT ini, silakan. Nah, ya benar Mas. Nah, tadi dari adik siapa? Adik Roni. Ya, bertanya mengenai apakah beda Pak antara Nabi dan Rasul. Nah, beda. Kenapa kok beda? Karena perbedaan Nabi dan Rasul itu adalah memang benar sama-sama orang yang istimewa, sama-sama orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi perbedaan yang paling mencolok adalah kalau Nabi itu diberikan wahyu tapi tidak untuk disebarkan kepada umatnya. Jadi khusus untuk dirinya sendiri. Nah, sedangkan kalau Rasul itu mau wajib untuk disebarkan kepada umatnya. Jadi diberikan wahyu untuk disebarkan kepada para umatnya. Ada juga bahwasanya Nabi itu ada yang mengatakan bahwasanya tidak memiliki mukjizat. Nah, sedangkan Rasul itu memiliki mukjizat. Misalkan ya, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan penyakit kusta. Nabi Musa bisa membelah lautan. Nabi Muhammad misalkan bisa membelah bulan, keluar air dari sela-sela jari-jarinya, dan juga lain-lainnya itu. Nah, kenapa kok kemudian Rasul itu diberikan suatu mukjizat? Karena tujuannya Rasul adalah untuk menyebarkan ajaran agama. Kalau misalkan Mas Roni ini kemudian ada orang bahwa misalkan ya itu Rasul misalkan berbicara bahwasanya mengenai sesuatu yang adik Roni ini tidak paham, tidak masuk dalam akal, kemudian orang ini kemudian bisa mengeluarkan mukjizat karena itu pertolongan dari Allah untuk agar si yang menerima Mas Roni itu bisa mengerti bahwasanya memang ada kekuatan yang sangat besar, memang ada zat yang maha agung yang bisa mengatur itu semua, yang bisa menciptakan itu semua, yaitu mukjizat itu. Jadi lebih percaya itu adalah tujuan dari mukjizat. Nah, sudah nih. Nah, baik, alhamdulillah bisa diterima. Dengan berakhirnya tadi pertanyaan sesi tanya jawab tadi, maka bisa disimpulkan pada hari ini kita paham bahwasanya pengertian beriman, pengertian beriman yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah mengirimkan utusannya yaitu Rasul Allah Subhanahu untuk apa? Untuk membimbing benar para umatnya, membimbing umatnya kepada jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai pedoman untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Tadi dalilnya sudah paham ya, ayat berapa? Quran surah Al-Baqarah 285. Nah, pentingnya tadi sudah dibahas. Nah, pastinya sudah tahu, dan
Bapak ingin sekali bahwasanya anak-anak itu bisa tidak hanya memahami ini tapi juga bisa melakukan apa-apa yang tadi bisa disampaikan oleh anak-anak sekalian. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan di pembelajaran kali ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari, marilah kita menutup doa, dan juga jangan lupa bahwasanya dikerjakan tugas harian itu sudah Bapak printkan dan nanti saya bagikan setelah pembelajaran selesai pada peserta didik dan dikumpulkan untuk minggu depan. Baik, untuk berdoa dipimpin ketua kelas, silakan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.